Video ini akan membahas relational operator yang lain, kurang dari, lebih dari, dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi kalau misalnya belum nonton video sebelumnya, ditonton dulu. Hai, saya Billy Hardian, coding instructor kalian. Kita akan coba untuk membuat suatu program dengan tema stok produk. Misalnya kita mau membuat aplikasi yang berguna untuk mengelola produk kita di gudang, atau mungkin ada kasus yang lain yang membutuhkan stok produk. Misalnya kita akan membuat suatu variable dengan nilai tipe data integer 10, misalnya kita ada 10 produk untuk produk ini, kayak produk A misalnya. Kemudian kita akan melakukan pengecekan, beberapa pengecekan yang diperlukan untuk bisa memberitahukan informasi yang berguna bagi adminnya. Contoh, beberapa message yang kita perlukan. Misalnya stok habis. Kemudian harusnya sih ada message untuk memberitahu bahwa stoknya udah mau habis kan ya, sebelum stoknya habis. Kalau misalnya memang membutuhkan program seperti itu ya. Perlu tambah stok misalnya message-nya. Oke, kembali lagi, ini tidak langsung terjadi, harusnya ada kondisi supaya nggak langsung muncul dua print ini sekaligus. Maka kita bisa memberikan kondisi ya. Jika stok produk itu sudah habis, berarti nilainya sama dengan 0 ya. Oke, 0. Dan jangan lupa kita memakai print stok habis supaya untuk bisa kasih tahu message habis dan juga diberikan indent. Gitu. Kalau misalnya tidak sama dengan 0, kita bisa kasih alternatif lain kan ya, supaya bisa kasih tahu bahwa dia perlu tambah stok. Berarti elif stok produk. Oke, ini tergantung dari developernya ataupun negosiasinya bagaimana ya untuk sistemnya. Apakah kurang dari berapa atau di nomor atau stok produk sekian, maka akan kasih tahu perlu tambah stok. Misalnya di bawah 5. Kita bilang perlu tambah stok. Nah, inilah simbol yang kita perlukan di sini, yaitu kurang dari. Jadi kurang dari ini, ya benaran tulis kurang dari seperti ini ya, kurang dari. Kalau misalnya bisa pakai kurang dari, berarti bisa pakai lebih dari. Kalau misalnya juga bisa pakai kurang dari, berarti juga bisa menerapkan yang seperti ini. Kurang dari atau sama dengan 5. Artinya apa? Masih boleh 5. Ya, 5 artinya boleh mendapatkan message ini kalau sama dengan 5. Kurang dari atau sama dengan 5. Gitu kan ya. Jadi kalau dia 5, maka otomatis dia akan mengeksekusi ini juga. Tapi kalau misalnya kita tulis kurang dari 5, berarti kalau stok produknya 5, dia tidak akan eksekusi ini. Karena 5 itu tidak kurang dari 5. Ya. Kita akan coba lihat juga nanti ya bagaimana efeknya. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Tidak muncul apapun. Kenapa? Karena 10 itu tidak sama dengan 0 dan juga tidak kurang dari 5. Betul ya? Coba kita tulis 5 sekarang. Apa yang terjadi? Tidak muncul apa-apa juga. Kenapa tidak muncul apa-apa juga? Karena 5 tidak kurang dari 5. Berarti kan dia memberikan kita false kan? Kalau misalnya belum nonton video tentang false dan true ini, bisa ditonton video sebelumnya. Makanya kalau seandainya 5 itu juga termasuk dalam message yang diperlukan ini, yang akan muncul message ini, maka tulislah kurang dari atau sama dengan 5. Perlu tambah stok. Barulah dia akan masuk ke sini karena ini sudah true. Karena 5 itu kurang dari atau sama dengan 5. Ya. Oke, sekarang kita akan memberikan kondisi yang lain. Kalau seandainya dia bukan ini juga, tidak benar juga di sini, kita bisa kasih alternatif paling terakhir, default-nya, else, print, misalnya bilang stok aman. Maka dia akan menunjukkan stok aman karena dia masuk ke else ini. Dia false di sini, dia juga false di sini, otomatis dia akan otomatis mengeksekusi yang ini, stok aman. Oke, apakah ini cukup untuk membuat programnya berjalan dengan baik? Apakah perlu message yang lain? Ada ide lain? Misalnya, kalau stoknya berlebihan, bagaimana? Mau nggak dikasih? Kalau mau dikasih, bisa juga kayak gini ya. Kasih elif lain kan ya. Ini adalah alternatif yang lain. Kalau misalnya dia lebih dari berapa? Anggaplah misalnya 50 ya.
kita bilang stok terlalu banyak ya. Berarti ya message ini diperlukan berarti mau kasih tahu bahwa stok ini sudah terlalu banyak, perlu dilakukan sesuatu, apakah diberikan diskon atau cuci gudang mungkin ya, gitu ya. Jadi ini baru tereksekusi seandainya kalau kita ubah nilai ini menjadi 70 misalnya ya, baru dia akan eksekusi. Seperti itu. Jadi kalau dia di antara 5 sampai 50 berarti otomatis stoknya aman dong ya. Ya, soalnya. Ini juga tentunya bisa dikasih input. Kalau misalnya si user juga bisa input sendiri. Jika ada tanggapan, komentar, pertanyaan, bisa diberitahukan dan juga bisa kasih like kalau memang suka ya, biar saya tahu video apa yang kalian suka. Thank you.